Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pengenalan akuntansi rumah tangga menjaga kesehatan keuangan keluarga. Pada video kali ini hanya ada sedikit pembahasan, diantaranya model perhitungan akuntansi rumah tangga dan aplikasi untuk Android yang memudahkan untuk menghitung akuntansi rumah tangga. Dimulai dengan model akuntansi rumah tangga. Yang pertama, ada model single entry. Model sederhana dengan satu kolom saja, hanya mencatat berapa pemasukan dan pengeluaran pada satu periode dan saldo yang masih tersisa. Ini adalah model yang paling banyak digunakan dan yang paling mudah untuk digunakan. Yang kedua, model 3 entry. Terdiri dari kolom uang masuk, uang keluar, dan uang sisa. Pelaku akuntansi rumah tangga tetap mengumpulkan nota transaksi jika ada, kemudian dicatat ke dalam kolom tersebut. 3. Model 4 kolom. Terdiri dari kolom saldo awal atau saldo periode sebelumnya, uang masuk di debit, uang keluar di kredit, dan saldo akhir yang merupakan sisa dari perhitungan 3 kolom sebelumnya. Lanjut, kita masuk kepada aplikasi yang bisa membantu dalam penerapan akuntansi rumah tangga. Yang pertama, ada Money Manager Expense and Budget. Aplikasi ini membantu mencatat pengeluaran dan pemasukan, dan juga membantu memperhitungkan keuangan dengan cermat. Money Manager juga menampilkan pengeluaran dan pemasukan yang disajikan dalam sebuah grafik. Dengan begitu, kita bisa melihat perbedaan antara perencanaan yang sudah ditentukan di awal bulan dengan pengeluaran yang sesungguhnya. Fitur plus lainnya dari aplikasi ini juga terhubung dengan akun debit sehingga kita lebih cermat dalam mengatur keuangan. 2. Andromani atau Expense Tracks. Aplikasi ini dapat melacak pemasukan dan pengeluaran kita dalam tampilan yang sederhana dan rinci. Aplikasi ini akan menampilkan custom anggaran secara rinci, grafik yang menunjukkan pengeluaran kita dan kapasitas penyimpanan via Dropbox dan Google Docs. Yang ketiga, ada Monevi. Monevi memiliki beberapa kategori yang bisa digunakan untuk mengatur keuangan. Kita cukup memasukkan jumlah dana, kemudian pilih kategori yang tepat. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam mengatur keuangan kita sehari-hari. Memiliki fitur sinkronisasi dengan akun yang menggunakan Dropbox. Bisa memantau pengeluaran keluarga secara bersamaan dan real time. Yang keempat, ada catatan keuangan harian. Pada aplikasi ini, catatan keuangan harian memiliki keragaman fitur yang cukup lengkap, seperti mencatat pengeluaran, pendapatan, menghitung selisih, laporan per bulan, dan masih banyak lagi. 5. Mint. Mint sangat membantu kita untuk menyusun budgeting agar tidak melebihi pemasukan kita. Misalnya, ketika kita mengeluarkan uang untuk makan, segera tulis dalam kategori makan dan minum, sekolah, dan sebagainya. Kemudian, ketika kita telah mengeluarkan uang untuk berbelanja, segera catat pengeluaran tersebut sesuai dengan jenis barang yang dibeli. Apakah itu barang keperluan sehari-hari, pakaian, atau alat-alat elektronik. 6. Finansialku. Aplikasi ini sangat membantu dalam mengontrol pengeluaran dan juga pemasukan. Di sini, kita bisa menentukan budget berdasarkan keuangan yang ada di rekening kita. Jadi, kita bisa mengkoneksikan akun finansialku dengan rekening-rekening kita. Kalau kita bingung dalam menentukan budget atau punya permasalahan keuangan, maka finansialku siap memberikan tips gitu untuk mengatur keuangan secara efektif dan efisien. 7. My Money Manager. Jika kita ingin mengatur keuangan dan tidak ingin anggota keluarga lain tahu, aplikasi satu ini bisa menjadi pilihan. Kenapa? Karena aplikasi ini bisa membatasi akses masuk dengan cara menggunakan PIN yang terdiri dari kombinasi 4 angka, sehingga keamanannya terjamin. Tidak hanya itu, kita bisa menentukan apakah pengelolaan ingin dirancang bulanan atau tahunan. Nah, pembahasan bonus. Mengingat wilayah kita sedang mengalami pandemi, kita coba memahami bagaimana menerapkan akuntansi rumah tangga dalam mengelola nafkah saat pandemi. Itu yang pertama, ada pencatatan. Kita perlu melakukan pencatatan semua pengeluaran yang terjadi sampai dengan nafkah yang diterima kembali. Mulai dari harian, mingguan, atau bulanan. Jangan lupa mencatat alokasi tabungan sebagai modal ekonomi rumah tangga saat mengalami kondisi tak terduga. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan pengeluaran rumah tangga dengan nafkah yang diterima agar dapat membuat skala prioritas atas kebutuhan rumah tangga. 3. Penundaan hal yang tidak penting. Selama di rumah aja, berbagai penawaran hadir dengan diskon yang menggiurkan yang memungkinkan kita untuk lalai terhadap kebutuhan seharusnya dipenuhi atau tidak. 4. Penyajian. Kebiasaan menyajikan transparansi keuangan kepada anggota keluarga dapat mencegah terjadinya utang konsumtif
yang secara terus-menerus karena besar pasak daripada tiang. Lantas, seperti apa cara yang cerdas untuk menghadapi pandemi? Yuk kita ulas untuk lebih dipahami. Yang pertama, susun ulang semua anggaran rumah tangga. Alokasikan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar 50-60%, kebutuhan tabungan 20-30%, dan kebutuhan investasi sebesar 10-20%. Misalnya, penghasilan keluarga dalam 1 bulan berjumlah 5 juta rupiah, maka bisa dialokasikan sebesar 2.500.000 untuk kebutuhan sehari-hari, 1.500.000 untuk tabungan, dan sebesar 1 juta digunakan untuk investasi jangka panjang misalnya. 2. Kenali diri sendiri. Kenali aktivitas belanja wajib, kebutuhan, dan keinginan diri sendiri dan keluarga. Bedakan antara skala prioritas dari 3 hal tersebut. Pada dasarnya, aktivitas belanja dibagi dalam 3 kategori. Pertama, wajib artinya memang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup seperti bahan makanan dan minuman. Kedua, kebutuhan yaitu sesuatu yang bisa disesuaikan tetapi sifatnya tidak mendesak. Ketiga, keinginan yaitu sebatas hal yang diinginkan namun bisa ditunda pelaksanaannya, seperti liburan, dan hal-hal yang bersifat kesenangan. Selain itu, jangan lupa untuk menahan diri melakukan pembelian dengan cicilan. Hindari berhutang agar keuangan tetap lancar. 3. Evaluasi sumber penghasilan. Apakah uang yang kita dapatkan mampu menekan biaya atau sulit berhemat dengan pendapatan yang diterima tersebut? Yang keempat, perbesar alokasi dana darurat. Mengubah fokus tujuan hidup dengan menambah saldo dana darurat sebanyak 3 kali atas pengeluaran bulanan. Jika alokasi dana darurat sebesar 1.500.000 per bulan, naikkan menjadi 4.500.000 rupiah per bulannya. 5. Istiqomah bersedekah. Gunakan alokasi dana investasi untuk bersedekah sebagai investasi akhirat. Yang keenam, komitmen dalam manajemen keuangan. Rencana dalam pengelolaan keuangan tidak akan berjalan lancar jika tanpa komitmen dari diri sendiri dan keluarga. Sedikit pesan sebelum menutup habis pembahasan ini, dikutip dari Rizky Aprilianita, SEMA, dosen akuntansi STIE Perbana Surabaya, dalam timesindonesia.co.id. Minimnya pengetahuan anggota keluarga tentang pengelolaan keuangan dapat memperburuk kondisi rumah tangga dalam menghadapi pandemi. Memang diperlukan tenaga ekstra untuk mengubah pengelolaan nafkah, namun bukan berarti tidak bisa dipraktekkan. Mental akuntansi dibutuhkan untuk menyikapi situasi pandemi agar terhindar dari aktivitas finansial yang tidak rasional atau tidak masuk akal. Dalam akuntansi rumah tangga, tanggung jawab terhadap nafkah menjadi nilai penting untuk mencapai tujuan di masa depan. Terima kasih sudah menonton.